Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 216 Arena Pembantaian. Berapa lama aku tidur? 2 hari. Bagaimana dengan Chu Yue dan yang lainnya? Demi keselamatan mereka, mereka dikirim kembali ke sekolah naga biru dengan pengawalan. Keluargamu juga telah dikuburkan. Mereka pasti sangat membenciku sekarang. Jika aku memikirkan akibat dari tindakanku, mereka tidak akan mati karena aku. Jangan menyalahkan dirimu lagi karena itu tidak ada gunanya. Ini tidak bisa disalahkan padamu. Ini hanya bisa disalahkan pada orang-orang yang menyerang dengan sangat keji. Mereka tidak bisa membunuhmu, jadi mereka membunuh keluargamu. Ini adalah rencana. Mereka sengaja ingin kau menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Jangan tertipu oleh mereka dan jangan dihancurkan oleh rencana jahat mereka. Su Rou memegang erat Chu Feng dan dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak bisa melepaskan simpul di hatinya. Jangan khawatir. Aku, Chu Feng, tidak selemah itu. Saat ini, aku hanya ingin tahu siapa yang melakukan ini. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul di mata Chu Feng. Sebenarnya, dalam pembantaiannya, ada yang selamat. Penguasa kota-kota emas ungu tidak mati. Dengan metode khusus, ia memalsukan kematiannya dan selamat. Ia juga melihat orang-orang yang membantai kota ini. Su Rou berkata perlahan. Siapa? Siapa itu? Chu Feng sedikit gelisah. Jangan terlalu gelisah untuk saat ini dan jangan membangunkan Mei kecil. Keluarlah dan aku akan memberitahumu nanti. Su Rou dengan cemas menatap Su Mei yang sedang berbaring di dada Chu Feng sambil masih tidur nyenyak dan berjalan keluar tenda. Jadi, Chu Feng dengan hati-hati menggendong Su Mei ke tempat tidur, dan setelah menutupinya dengan selimut, dia berjalan keluar dari tenda. Kali ini, sebelum Chu Feng berbicara untuk bertanya, Su Rou memimpin dan berkata, itu adalah desa 5 harimau. Itu adalah desa pegunungan yang dibentengi, dan ada 5 pemimpin. Mereka semua adalah ahli di alam mendalam. Desa pegunungan berbenteng ini adalah sarang bandit. Mereka semua melakukan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan untuk mendapatkan imbalan dalam jumlah besar darinya. Desa 5 harimau adalah markas besar tersendiri. Lokasinya berada di area khusus, di perbatasan kota burung vermilion milikku dan juga kota kura-kura hitam. Jadi, ayahku tidak pernah mengurus mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang tidak lemah. Jika dia perlu menyingkirkan mereka, itu tidak akan mudah dan jika tidak ditangani dengan baik, dia bahkan akan mendapat balasan. Namun, kali ini, ayahku bertekad untuk menyingkirkan desa 5 harimau. Dia telah mengumpulkan pasukan dari kota burung vermilion milikku dan saat ini dia sedang menuju ke desa 5 harimau. Apakah kamu tahu di mana desa 5 harimau berada? Tanya Chu Feng. Su Rou menganggukkan kepalanya. Bawa aku ke sana. Setelah berbicara, Chu Feng memanggil Little White. Mereka berdua menunggangi White-Headed Eagle, dengan kecepatan secepat mungkin, mereka bergegas menuju desa 5 harimau. Desa 5 harimau adalah sarang bandit. Orang-orang di sana memperkosa dan menjarah, dan tak ada kejahatan yang tak mereka lakukan. Orang-orang di desa pegunungan yang dibentengi itu saling memanggil satu sama lain sebagai saudara. 5 harimau adalah pemimpinnya. Tidak banyak orang di sana, hanya sekitar 1000 orang. Yang terkuat berada di alam mendalam, dan yang terlemah berada di alam asal. Kekuatan mereka cukup kuat dan meremehkan mereka tidak diperbolehkan. Beberapa hari yang lalu, desa 5 harimau menerima bisnis besar, dan saat ini, mereka merayakan keberhasilan besar. Beberapa minum bir dan makan daging, sementara yang lain menyiksa betina yang mereka rampas. Tidak peduli seberapa sengsaranya betina itu berteriak kesakitan, tidak seorang pun yang menunjukkan simpati. Bahkan ketika mereka disiksa sampai mati, tidak ada yang merasa kasihan. Karena orang-orang itu adalah sekelompok bajingan. Mereka melakukan segala macam hal yang tidak berperasaan dan mereka tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan dalam diri mereka. Tiba-tiba, seekor elang kepala putih turun dari langit dan membuat suara tawa yang berisik itu menjadi tenang. Pandangan semua orang tertuju pada 2 orang di atas elang kepala putih itu. Terutama ketika mereka melihat si betina yang mengenakan pakaian putih, kawanan binatang buas itu bahkan mulai meneteskan air liur. Mereka telah bermain-main dengan banyak wanita, tetapi mereka belum pernah melihat gadis secantik itu. Saat mereka melihat, mereka tidak bisa berhenti. Sifat mereka yang seperti binatang buas pun muncul. Beberapa orang yang tidak memiliki mata bahkan bersemangat dan ingin bergegas untuk menanggalkan rok panjang dari wanita cantik berpakaian putih itu. Aku ingin tahu apa tujuan kalian berdua datang ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas dan keras terdengar dan 5 sosok berjalan keluar dari kerumunan. Setiap orang tinggi dan besar. Naga dan burung phoenix tergambar di tubuh mereka. Ada cincin perak yang tergantung di telinga dan hidung mereka, dan bahkan ada beberapa wanita memikat dengan pakaian yang tidak lengkap di tubuh mereka di samping mereka. Mereka menyentuh dan menggigit otot telanjang 5 harimau dan melakukan tindakan rendahan. Mereka bahkan tidak peduli dengan tatapan orang lain dan mereka bertindak sangat liar.
Bersamaan dengan munculnya kelima orang itu, semua orang yang ada di Kampung Lima Harimau menjadi tenang, karena kelima orang itu adalah pimpinan dari Kampung Lima Harimau, yaitu 5 harimau. Siapa yang membiarkanmu melakukan kasus di Kota Emas Ungu? Tatapan dingin dari tatapan Chu Feng melesat kemana-mana dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan nafsu darahnya. Bunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pemimpin Five Tigers tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak membuang-buang kata dan langsung memerintahkan mereka untuk membunuh Chu Feng dan Surou. Hah! Pada saat yang sama ketika pemimpin Five Tigers berbicara, Chu Feng sudah mulai menyerang. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya. Seketika, beberapa orang terguncang hingga berkeping-keping dan berubah menjadi genangan darah saat darah itu menyembur ke orang-orang yang ada di belakang mereka. Setelah itu, Chu Feng memukul lagi dengan telapak tangannya dan beberapa orang lagi menjadi genangan darah karena mereka mati mengenaskan di tangan Chu Feng. Pada saat yang sama, Surou juga menyerang. Serangannya juga sangat ganas dan setiap serangannya mengeluarkan darah. Setiap kali dia menyerang, beberapa orang akan mati dan tidak ada ampun. Sialan, mereka berdua ada di alam mendalam. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, 5 harimau tidak melipat tangan mereka dan menonton di samping, dan mereka mulai menyerang Chu Feng dan Surou. Kelima orang itu memiliki kultivasi tingkat pertama dari alam mendalam dan keterampilan bela diri yang mereka kuasai sangat kejam. Namun, di hadapan Chu Feng yang meminjam kekuatan Egi, mereka hanyalah 5 potong sampah. Chu Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri. Dengan pukulan biasa, kekuatan mendalamnya meluap dan sangat tirani. Itu dengan mudah membubarkan serangan gabungan dari 5 orang, dan pada saat yang sama, mereka berlima juga terbang kembali. Ah! Ketika mereka terbanting kembali ke tanah, tulang-tulang di sekujur tubuh mereka retak dan banyak sekali tulang yang patah. Bahkan setengah dari organ dalam mereka rusak. Mereka semua memuntahkan darah dan terluka parah, tidak ada lagi kekuatan untuk berdiri tegak. Cepat, cepat lari. Setelah melihat kelima pemimpin mereka dihancurkan oleh satu pukulan seseorang, anggota Five Tiger Village yang sebelumnya penuh percaya diri langsung ketakutan hingga jiwa mereka melayang. Beraninya mereka terus menyerang Chu Feng dan Surou. Mereka berbalik dan berlari keluar desa pegunungan. Hari ini, kalian semua akan mati. Namun, dengan lambaian lengan baju Chu Feng, formasi roh yang besar turun dari langit dan menyelimuti seluruh desa pegunungan. Tidak peduli bagaimana para anggota menyerang formasi roh, mereka tidak dapat menggerakkannya sedikitpun. Formasi roh diletakkan ketika Chu Feng memasuki desa pegunungan. Itu adalah formasi roh yang kuat dan tujuannya adalah untuk mencegah mereka melarikan diri karena hari ini, Chu Feng sama sekali tidak membiarkan satu orang pun hidup. Sejak saat itu, desa 5 harimau yang diselimuti oleh formasi roh itu seperti arena pembantaian. Orang-orang yang biasanya tidak melakukan apapun kecuali kejahatan jatuh satu demi satu, dan setiap kematian lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Ketika darah berkumpul menjadi sungai dan mayat-mayat menumpuk menjadi gunung, setelah pembantaian di desa 5 harimau, hanya 5 orang yang tersisa. Kelima orang itu adalah 5 pemimpin desa 5 harimau. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang mendorong kalian semua untuk melakukannya? Chu Feng menyapukan tatapan dinginnya ke 5 orang yang tergeletak di tanah dengan wajah pucat pasi. Apa yang kalian bicarakan? Kami bahkan tidak mengerti. Salah satu dari mereka berteriak dengan polos. Kau tidak mengerti. Tentu saja, tidak mengerti. Chu Feng mengulurkan tangannya dan menekannya ke kepalanya. Setelah itu, petir yang melingkari tangannya menyambar dari kepala ke seluruh tubuhnya. Ah, gelombang, pada saat itu, orang itu melolong kesakitan.